Shalom. Senang sekali boleh berjumpa dengan lifter sekalian. Hari ini kita meneruskan apa yang disampaikan oleh Penatua Kurdi minggu yang lalu tentang membayar hutang Injil. Ya. Kalau minggu yang lalu kita melihat dari perspektif perjanjian lama, hari ini kita akan melihat dari perspektif perjanjian baru. Mari rekan-rekan sekalian kita membaca bagian firman Tuhan yang menjadi dasar untuk perenungan kita pada hari ini. Yang diambil dari dari surat Roma, pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya ke-17. Roma, pasalnya yang, ini belum jalan ya. Oke, ya. Mari kita bersama-sama membaca bagian ini. Saya rindu lifter sekalian boleh membaca bagian ini bersama dengan saya. 4 ayat ya, 14 sampai 17. Kita membaca bagian ini untuk menjadi dasar bagi kita untuk bersama-sama merenungkan akan firman-Nya. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikian firman Tuhan, berbahagia setiap kita yang merenungkan akan firman-Nya, terlebih lagi yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Lifter sekalian, jika saya mempertanyakan akan pertanyaan ini, ya, boleh minta tolong slide saya tidak jalan lagi ya. Oke. Kira-kira siapa yang ingat ya, kalau ada yang berhutang? Ya, yang ngutang atau yang diutangi ya. Bisa dibantu slide-nya? Ini ada masalah nih ya dengan pointer saya. Ya. Rekan-rekan, kira-kira siapa yang lebih ingat? Yang ngutang atau yang diutangi? Hah? Saya dengar sayup-sayup dari sana yang diutangi. Ya. Dari pengalaman saya, ya, kebanyakan kita yang ingat adalah yang diutangi. Ya. Yang utang itu ingat karena apa? Karena ada debt collector. Ya. Debt collector itu tugasnya adalah untuk mengingatkan kalau kamu punya utang. Kalau dikejar-kejar debt collector baru mulai tahu, oh iya ya saya masih ada utang. Apalagi ya kalau utang itu cukup besar. Ya. Bagi yang ngutangi, waduh kok nggak dibayar-bayar. Ya. Kadang yang ngutang itu lebih galak daripada yang diutangi. Benar bukan? Ya. Itulah kebanyakan kita. Namun demikian, berbeda halnya dengan Rasul Paulus. Kita membaca pada bagian ayat ke-14, di sini Rasul Paulus berkata, aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Rasul Paulus yang punya utang, tapi dia yang ingat bahwa dia punya hutang Injil. Rekan-rekan sekalian, ketika bagian ini mengatakan bahwa Rasul Paulus berhutang kepada orang Yunani dan orang Yahudi, ya, Yunani dan bukan orang Yunani. Sesungguhnya ada sesuatu yang unik bagi jemaat di Roma yang menerima surat ini. Jemaat di Roma adalah jemaat yang bukan hasil daripada pelayanan Rasul Paulus. Kalau kita tahu ya, jemaat Filipi, jemaat Korintus, ya, jemaat Tesalonika adalah jemaat-jemaat yang dilayani oleh Rasul Paulus dari hasil pemberitaan Injilnya. Ya. Namun Roma adalah tempat yang dia belum pernah pergi ke
tempat itu. Ya. Dan kemudian akhirnya dia pergi ke sana ya, untuk menghadapi akan hukuman matinya. Nah rekan-rekan, jemaat Roma itu adalah juga jemaat yang unik. Oleh karena jemaat di Roma itu ada orang Yahudi dan ada orang non-Yahudi. Ya. Bagi jemaat mula-mula, gereja mula-mula, ya, sesungguhnya banyak orang yang mengatakan bahwa mereka itu adalah sekte daripada Yahudi. Namun demikian, ya, Rasul Paulus memulai pelayanan kepada orang-orang non-Yahudi. Dan akhirnya pelayanan itu boleh tersebar di mana-mana. Dan kepada jemaat Roma itu Rasul Paulus mengatakan, aku berhutang kepada orang Yunani dan bukan orang Yunani. Orang Yunani di sini bukan menunjukkan bahwa orang-orang yang berkebangsaan atau sukunya adalah suku Yunani, tetapi lebih kepada orang-orang yang menggunakan bahasa Yunani. Seperti halnya kalau kita bilang orang Amerika, ya, bahasa nasionalnya apa? Bahasa Inggris, bukan bahasa Amerika. Ya. Orang Taiwan, bahasa ininya apa? Bahasa nasionalnya apa? Mandarin. Ya. Dan bahasa Yunani pada waktu itu adalah bahasa internasional, ya, yang biasa dipakai oleh orang-orang pada masa itu sebagai alat komunikasi. Dan ketika dikatakan sebagai berbahasa Yunani, artinya orang-orang ini adalah orang-orang yang beradab dan berbudaya. Dan ketika dikatakan aku juga berhutang kepada orang bukan Yunani, dalam terjemahan yang aslinya itu menunjukkan bukan sekedar orang non-Yahudi, tetapi kepada orang barbar. Pada zaman itu, ya, di Eropa, selain orang Romawi, ya, itu ada orang-orang Eropa lainnya, ya, dan mereka disebut orang barbar. Kalau kita suka baca komik, ada orang Galia, tahu ya, Asterix dan Obelix. Ya, mereka itu adalah orang Prancis pada waktu sekarang. Ya, yang suka nonton Netflix, ada suku Viking, ya, itu ada di Skandinavia. Pada waktu itu orang-orang Galia, orang-orang Viking itu adalah musuh daripada Roma yang disebut dengan orang-orang barbar. Dan mereka ini dianggap dengan orang-orang yang tidak berbudaya. Kepada orang yang berbudaya, aku berhutang. Kepada orang yang tidak berbudaya, yang tidak beradab, yang barbar, kata Paulus, aku berhutang. Dan kemudian di sini dikatakan kepada orang yang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Orang terpelajar menunjukkan orang-orang yang memiliki kedudukan tertinggi, kedudukan yang tinggi karena mereka adalah orang belajar. Umum hingga pada masa kini. Dan kepada orang yang tidak terpelajar artinya mereka dari kelas golongan paling bawah. Paulus mengatakan, aku berhutang kepada mereka yang berbudaya. Aku berhutang kepada mereka yang tidak berbudaya. Aku berhutang kepada mereka yang statusnya tinggi. Aku berhutang kepada mereka yang statusnya rendah. Kepada setiap lapisan masyarakat, aku merasa berhutang. Berhutang ini menunjukkan bahwa dia punya satu kewajiban untuk membayar Injil itu, berita Injil itu kepada seluruh lapisan masyarakat yang dia katakan tadi. Menjadi pertanyaan adalah, mengapa ya, Paulus merasa berhutang, membayar akan hutang Injil? Rekan-rekan sekalian, Paulus merasa berhutang oleh karena dia mempunyai hati yang berbelas kasihan. Compassionate heart. Dia memiliki hati yang berbelas kasihan. Di ayatnya yang ke-8, di ayatnya yang ke-15, Paulus mengatakan demikian. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Seperti yang saya katakan tadi bahwa Roma adalah jemaat di mana dia tidak pernah melayani sebelumnya. Ya.
Ini adalah jemaat di mana dia tidak memberitakan Injil dan kemudian jemaat itu didirikan. Ini bukan hasil daripada pelayanan daripada Paulus. Namun kepada jemaat yang demikian, Paulus memiliki keinginan. Kata keinginan ini kalau dalam NIV ya, itu dikatakan eager. Ya, diterjemahkan sebagai eager. Satu keinginan yang mendalam. Keinginan yang luar biasa, bukan sekedar keinginan yang biasa-biasa saja. Dan keinginan yang luar biasa ini, oleh karena dia memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Dan itulah sebenarnya yang Paulus tunjukkan kepada setiap jemaat yang dia tulis. Ya, dia kirimi akan surat-suratnya yang kita bisa baca pada masa kini. Dia memiliki hati yang begitu mengasihi akan jemaat-jemaat itu. Oleh karena itu, di dalam Filipi 1 ayat 8, di situ dikatakan, sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus merindukan kamu sekalian. Lifter sekalian, kata kasih mesra tidak sekedar menunjukkan satu kasih yang indah, begitu ya, romantis. Kalau dalam bahasa aslinya itu kata ini ya, splangkanon. Maknanya adalah isi perut. Ini satu idiom ya, satu istilah orang pada masa itu, satu kasih yang mendalam. Ya. Sampai begitu mengasihinya sampai isi perutku gitu ya, mengasihi engkau. Ya. Dan kata inilah yang sering kali Paulus gunakan untuk menunjukkan kasihnya kepada jemaat yang dia layani. Dan itu semua oleh karena dia memiliki akan belas kasihan. Pertanyaannya adalah mengapa Paulus memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan? Paulus memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan oleh karena dia meneladani Kristus, Sang Tuhan dan Juru Selamatnya, yang juga memiliki belas kasihan. Dalam Injil tercatat beberapa kali Tuhan Yesus menunjukkan belas kasihan. Salah satunya adalah di dalam Matius ya, pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-36. Di situ dikatakan, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh karena belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah, terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Di dalam pelayanannya Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang, memberitakan kabar kerajaan Allah. Dan dia melihat bagaimana orang-orang datang mencari dia seperti domba yang tidak memiliki gembala. Dan oleh karena itulah Yesus hatinya tergerak dengan belas kasihan. Kristus menjadi teladan bagi Paulus untuk memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Beberapa minggu yang lalu saya berkhotbah di tempat ini dan saya men-sharingkan tentang Elisabeth Elliot, istri daripada Jim Elliot. Jim Elliot adalah seorang misionari yang melayani di daerah Amerika Selatan. Ya. Dan seperti dalam khotbah saya menceritakan bagaimana Jim Elliot bersama dengan rekan-rekannya ketika melayani satu suku yang tinggal terpencil, ya, bukannya mereka disambut dengan gembira, tetapi mereka disambut dengan tombak dan parang. Jim Elliot gugur. Dia mati di dalam memberitakan Injil kepada suku terpencil itu. Dan ketika keluarga ya, menemukan jasadnya dan menguburkannya, dan kemudian beberapa waktu kemudian keluarga juga menemukan catatan harian daripada Jim Elliot. Di dalam catatan harian itu Jim Elliot menuliskan kata-kata ini. He is not fool who gives what
he cannot keep to gain what he cannot lose. Bukanlah orang yang bodoh yang memberikan apa yang tidak dapat dipertahankannya untuk mendapatkan apa yang tidak dapat dihilangkan darinya. Dia tahu bahwa kehidupannya di dunia ini tidak dapat dia pertahankan. Namun kehidupannya di surga, itulah yang tak dapat hilang karena imannya kepada Yesus Kristus. Dengan keyakinan ini, dengan prinsip ini, dia melayani suku yang dikenal begitu menakutkan. Sesungguhnya tim daripada Jim Elliot itu membawa senjata, rekan-rekan sekalian. Namun ketika kejadian itu mereka tidak memakai senjata mereka. Mereka merelakan hidup mereka. Karena mereka tahu ada Injil, ada keselamatan yang tidak dapat dihilangkan dari diri mereka. Dan oleh karena itulah suku itu akhirnya bisa diselamatkan dari pelayanan daripada istri dan keluarga Jim Elliot dan rekan-rekannya. Mereka yang menjadi pembunuh pemberita Injil itu menjadi orang-orang yang diselamatkan, bahkan juga membagikan Injil itu kepada suku mereka. Jim Elliot, dia memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan hingga dia rela mengorbankan nyawanya demi pemberitaan Injil. Rekan-rekan sekalian, kita hidup di zaman di mana istilah selfie, kemudian self reward, boleh ditolong? Self healing itu menjadi bagian kehidupan kita. Segala sesuatu ada self-nya, ada diri kita di dalamnya. Semua itu karena kita berkata kita perlu self love. Saya tidak mengatakan hal ini buruk. Namun ketika kita mengasihi diri kita sendiri, ingatlah ada orang lain yang juga membutuhkan kasih Tuhan. Keluarga kita, teman-teman di mana Tuhan menempatkan kita. Adakah hati yang penuh dengan belas kasihan, compassionate heart itu ada di dalam hati kita? Jika tanpa hati yang berbelas kasihan, sulit bagi kita membagikan Injil Tuhan, membagikan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Hal yang kedua, mengapa Paulus merasa dia memiliki hutang untuk mengabarkan, memberitakan Injil? Oleh karena dia tahu bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Gospel is a power of God. Di ayat ke-16 dia berkata, sebab aku punya keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Injil, berita keselamatan. Paulus menyadari bahwa berita Injil itu, boleh tolong multimedia? Bahwa Injil itu adalah kabar baik tentang karya Allah yang menyelamatkan umat manusia. Itu bukan tentang kisah daripada dirinya, diri Paulus, tetapi tentang Allah, karya Allah yang ada di dalam kehidupannya. Dan Injil itu sesungguhnya adalah sebuah kekuatan daripada Allah. Kata kekuatan di sini, rekan-rekan sekalian, adalah kata dunamos. Artinya kata asal daripada kata dinamit, yang menunjukkan bukan satu kekuatan yang biasa-biasa saja, tetapi kekuatan yang luar biasa. Kenapa Injil adalah kekuatan yang luar biasa? Karena Injil
itu adalah tentang Allah dan milik Allah. Allah lah yang memberikan kekuatan bagi orang-orang yang memberitakan Injil itu. Seringkali kita merasa ragu-ragu, kita tidak pernah berani melakukan atau memberitakan Injil. Oleh karena kita merasa Injil itu adalah kita melakukannya dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita. Saya belum bisa karena saya belum belajar. Tentu kita perlu belajar, tetapi tanpa kekuatan Allah, berita Injil itu akan menjadi sia-sia. Injil bukan berita tentang kita, ya, tetapi tentang Tuhan yang sudah memberikan Kristus bagi setiap kita. Injil adalah kekuatan yang luar biasa. Oleh karena Allah ada di sana, berita tentang Allah ada di sana. Minggu yang lalu, Penatua Kurdi berbagi tentang Yesaya. Bagaimana Yesaya bergumul dengan keadaan daripada masyarakatnya pada waktu itu. Dan di tengah-tengah pergumulan itu, di dalam ayatnya yang kelima, Yesaya pasal 6 di situ dikatakan, ya, mataku telah melihat Sang Raja, yaitu Tuhan semesta alam. Dalam situasi yang tidak mudah, Yesaya melihat Allah. Dia tahu ada hadirat Allah di sana. Bangsanya bergumul, tetapi mereka tidak melihat Allah. Namun Yesaya bisa melihat Allah. Dia merasakan akan hadirat Allah di sana. Dan itu pula yang dialami oleh Rasul Paulus. Ketika dalam perjalanan menuju Damsyik, dia hendak menganiaya orang Kristen. Tetapi di dalam perjalanan itu, bukannya dia bertemu dengan orang Kristen, tetapi dia bertemu dengan Kristus. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 8, inilah yang Paulus katakan, yang dia saksikan. Bahwa dari yang paling akhir semuanya, maksudnya adalah dari para rasul, ia, yaitu Kristus, menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Paulus berjumpa dengan Kristus. Dia melihat Allah. Dan itulah yang menyebabkan Paulus, walaupun dia bergumul, walaupun dia mengalami banyak kesulitan di dalam pemberitaan Injil, dia mengalami penganiayaan, dia dipenjara berulang kali, dirajam hingga dianggap mati, bahkan kapalnya karam. Namun dia memiliki kekuatan karena dia melihat Allah. Dia merasakan Tuhan hadir di tengah-tengah segala kesulitannya, memberitakan Injil. Dan itulah kekuatan Injil Allah yang luar biasa yang dia rasakan. Lifter sekalian, bagaimana dengan kehidupan kita? Adakah kita merasakan hadirat Allah dalam kehidupan kita? Jangan-jangan kita hanya menjalani kehidupan ini dengan rutin, sebagai sebuah ritual. Bangun pagi, yang punya anak ngurus anak, antar ke sekolah, ya. Kemudian pergi ke tempat kerja, wah, ya, so messy. Hari Sabtu mungkin ada yang libur, ya, waktu dengan keluarga. Hari Minggu datang berbakti, ya, ibadah di tempat ini, memuji Tuhan dengan firman. Namun itu hanya menjadi sebuah kerutinan tanpa kita melihat Allah hadir di situ. Allah ada di sana. Dan itu menjadi sebuah ritual bagi kita, sesuatu yang biasa kita lakukan.
Namun lifter sekalian, saya mengajak setiap kita hari ini melihat di dalam segala kehidupan kita, kerutinan kita, ritual kita, bahwa ada Allah yang hadir. Sehingga yang ritual itu, ketika Allah hadir, ada spirit di sana. Dan itu menjadi sesuatu yang spiritual. Kehadiran Anda di tempat ini bukan satu ritual yang dilakukan setiap minggu. Kalau Anda hadir di micro community Anda, itu bukan sekedar satu kegiatan yang biasa kalian lakukan. Tetapi hadirkanlah Allah, supaya itu menjadi sesuatu yang spiritual. Karena apa? Karena kita melihat Allah hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan di dalam hal yang sederhana pun, yang buat orang lain itu kelihatannya kebetulan, tetapi kita bisa melihat dari perspektif Allah, bahwa Allah ada dan Allah hadir. Beberapa minggu yang lalu, saya mendapatkan tugas pelayanan di Komisi Wanita. Itu biasanya hari Rabu, ya. Dan sehari sebelumnya penginjil Steffi mengirimkan saya flyer, ya, tentang persekutuan wanita itu. Saya baca sekilas, ya. Ini zaman orang sekarang gitu ya. Baca sekilas saya lihat, 15:30, 15:15. Saya pikir, ya, kebaktian atau persekutuan komisi wanita itu mulainya pukul 15:15. Maka Rabu itu, siang itu, ya, seperti biasa saya mendapatkan tugas hari itu menjemput anak saya yang pulang sekolah. Kebetulan mereka sekolah di Sudirman sini ya, SDK 1, jadi dekat bisa saya jemput. Dalam perjalanan itu, ya, saya lewat yang sering datang di Gamaliel ya, depan Gamaliel itu ada yang jual cendol, ya, cendol Elizabeth. Di depan di tukang cendol itu saya bertemu satu pengurus daripada komisi wanita. Ya, saya bilang, wah, tumben ada di sini ya. Waduh, pagi-pagi kok sudah datang, ya. Nanti persekutuannya jam 3 kan, saya bilang. Salah, bukan. Kebaktiannya itu jam 2. Setelah saya cek, ya, flyer yang dikirim oleh penginjil Steffi, ternyata saya salah lihat, ya. Tulisannya itu jam 14.00 sampai 15.15. Saya baca belakangnya, saya nggak baca depannya. Untung saya ketemu dengan pengurus komisi wanita itu. Dan akhirnya, ya, setelah menjemput anak, ya, saya siap-siap berangkat ke gereja dan saya tidak terlambat. Bagi setiap kita, ya, sebagian kita menganggap, itu mah kebetulan ketemu, ya, kebetulan aja bertemu. Tetapi dalam perspektif Allah, saya bisa melihat, ya, bahwa itu adalah cara Allah mengingatkan saya bahwa saya salah jam. Lifter sekalian, saya tidak tahu dalam kehidupan sehari-hari, ya, pergumulan apa yang kalian hadapi. Di dalam pergumulan itu, ketika ada solusi, ketika ada jawaban, atau ketika ada hal-hal tertentu yang terjadi, adakah kita melihat ada perspektif Allah di sana? Bahwa Allah mengizinkan itu terjadi. Bahwa ketika kita dapat mengatasi sebuah kesulitan atau pergumulan, sesungguhnya Allah hadir dan Allah menolong kita. Kita bisa melihat Allah di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Begitu pula halnya di dalam memberitakan Injil. Ketika kita memberitakan Injil, sesungguhnya bukan kita yang ada di sana, tetapi kekuatan Allah yang ada bersama dengan kita. Dan agar kita memiliki kepekaan bagaimana Tuhan itu
hadir dalam kehidupan kita. Saya mengundang lifter sekalian untuk melatih bagaimana kita bisa melihat Allah itu ada. Saya sudah khotbahkan ini beberapa minggu yang lalu. Datanglah, hadirlah di dalam midweek prayer and worship. Kita lakukan itu setiap hari Selasa, minggu pertama di bulannya, ya. Itu dilakukan di GSG. Ya. Biasa waktu itu kan kita ngadakan e-sport ya. Ya, kita lakukan doa di sana. Ya. Pukul 18.30 di ruang GSG. Bagi rekan-rekan yang mengatakan saya masih dalam perjalanan, ya, saya tidak bisa hadir secara onsite. Kita melaksanakannya secara hybrid. Karena pada masa ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kita dimanapun kita berada. Bahkan teman-teman ada di luar kota pun. Ya, asalkan hatimu ada, kita bisa bersama-sama menikmati persekutuan, berdoa kepada Tuhan. Agar hadirat Allah itu boleh kita rasakan. Dan dengan berdoa, kita akan mendapatkan pertobatan. Kita mendapatkan pemulihan. Dan kita juga mengalami pertumbuhan. Minggu ini adalah minggu terakhir kita melaksanakan bulan misi dan penginjilan. Dulu disebut dengan pekan misi dan penginjilan. Artinya apa? Hanya di dalam satu minggu kita melaksanakan itu. Tetapi dalam tahun ini, ya, tahun lalu sebenarnya sudah dimulai. Kita memulainya di dalam sepanjang satu bulan melalui tema-tema khotbah yang dilakukan pada hari Minggu. Hari ini kita belajar tema tentang membayar hutang Injil. Kita diingatkan dan didorong untuk boleh memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mendengarnya. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Karena kita memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Bisa minta tolong slide-nya? Ya, oke. Sesungguhnya karena Injil adalah kekuatan Allah, Tuhan bisa memakai siapa saja untuk memberitakan Injil. Tetapi Tuhan ingin kita boleh dilibatkan di dalam pekabaran Injil ini. Kita menjadi instrumen alat yang Allah pakai untuk memberitakan Injil. Saya nggak tahu apakah ada teman-teman yang tahu ini, ya. Ini lontong Cibadak, ya. Beberapa bulan yang lalu, ya, saya melewati tempat ini, ya. Tempatnya sepi. Ya. Istri saya waktu itu bilang, ayo beli satu yuk. Ya, saya coba dan cukup enak. Namun setelah beberapa bulan kemudian, saya melihat ini menjadi viral, ya, di sosial media. Dan kemudian, ya, ketika saya melewati tempat itu, sekarang jadinya begini rekan-rekan, ya, ramai banyak yang makan. Ya. Oleh kenapa? Karena memang makanannya enak dan ada yang mengabarkannya. Ya. Nanti jangan pulang ke sini ke sana ya. Khotbah ini tujuannya bukan memperkenalkan ini gitu ya. Ini hanya contoh. Kalau urusan kuliner saja, ya, yang sifatnya sementara kita mau memviralkannya, kita mau membagikannya kepada orang lain. Bagaimana dengan berita Injil yang begitu luar biasa, yang menyelamatkan orang dari hukuman yang kekal? Tidakkah kita lebih rindu untuk memberitakan akan Injil Tuhan? Dalam bulan misi penginjilan tahun ini, kita melakukan sebuah gerakan yang sudah disampaikan oleh Penatua Kurdi minggu yang lalu, yaitu Tree of Life. Ya. Kalau kita pergi ke gereja pusat, di atrium kita melihat ada pohon di sana, ya, bukan pohon sungguhan, ya, pohon buatan. Di atas pohon ini
kita menggantungkan nama-nama orang-orang yang kepadanya kita rindu Injil Tuhan boleh diberitakan. Mereka yang belum mengenal Yesus Kristus, mungkin kita belum berani mengabarkan Injil secara langsung. Mulailah dengan mendoakan mereka. Minggu yang lalu sudah dikumpulkan nama-nama itu, mungkin minggu ini juga akan dilakukan hal yang sama. Karena ini juga menjadi satu kerinduan bagi kita. Tugas memberitakan Injil, membayar hutang Injil. Karena kita memiliki hati yang penuh belas kasihan. Karena kita tahu Injil itu adalah kekuatan dari Allah.